Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Halo Hikolover semua, apa kabarnya? Semoga Hikolover semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan seorang netizen Malaysia, mengapa parlemen di Indonesia tidak segaduh parlemen di Malaysia, yang mana apabila parlemen di Malaysia berdebat sampai membawa isu rasial dan agama. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like-nya dan tekan tombol subscribe apabila menyukai video ini, dan tekan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung kita simak videonya berikut ini yang dijelaskan oleh ahli politik dari Indonesia. Dalam parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial, di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia, karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam parlemen Indonesia perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Oke Hikolover semua,
seperti itu saja videonya. Menurut Hiko-lover semua bagaimana? Oke, jangan lupa komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.